Karena itu jamaah sekalian, kalau benar-benar kita ingin memanfaatkan Lailatul Qadar dan ingin meraih Lailatul Qadar, harus betul-betul kita seperti membuat perjanjian, iqrar, meninggalkan segala sesuatu dan kita fokus hanya untuk betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa beraktivitas pagi hari, siang hari, karena Lailatul Qadar beradanya di malam hari, bukan di pagi hari atau siang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di channel ini. Sahabat media amalan, malam Lailatul Qadar merupakan malam yang keutamaannya lebih baik dari 1000 bulan. Lantas amalan apakah yang harus kita sediakan di malam Lailatul Qadar? Dalam hal ini, mari kita simak tayangan berikut ini. Banyak ayat yang menggambarkan, menjelaskan kemuliaan Lailatul Qadar, dan ini satu surah Allah sebutkan suratul Qadar. Dan Lailatul Qadar, kata Lailah artinya malam. Satu malam di antara seluruh malam sepanjang tahun. Hanya satu malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar tidak terulang. Saatnya Lailatul Qadar sudah ditetapkan malam misal 21 atau malam 22, bisa malam ganjil, bisa malam genap. Walaupun lebih banyak di malam ganjilnya dan lebih banyak di malam 27, tapi bisa jadi berubah, tidak selalu di malam 27. Allah Subhanahu wa taala sengaja merahasiakan supaya terlihat siapa di antara kita yang bersungguh-sungguh untuk meraih Lailatul Qadar. Malam harinya, bagaimana Rasulullah SAW 10 malam terakhir full i'tikaf. Bahkan Rasulullah SAW kalau di 10 malam Lailatul Qadar tidak pernah tidur malam hari. Beda sama kita, masih ada waktu tidur, masih ada waktu main game, masih ada waktu main HP. Karena itu jamaah sekalian, kalau benar-benar kita ingin memanfaatkan Lailatul Qadar dan ingin meraih Lailatul Qadar, harus betul-betul kita seperti membuat perjanjian, iqrar, meninggalkan segala sesuatu dan kita fokus hanya untuk betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa beraktivitas pagi hari, siang hari, karena Lailatul Qadar beradanya di malam hari, bukan di pagi hari atau siang hari. Bahkan Rasulullah SAW di Ramadan yang terakhir, di tahun terakhir sebelum wafat Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW wafat di bulan Rabiul Awal, Ramadan yang terakhir bagi Rasulullah SAW, dia beriktikaf 20 hari. Mulai dari tanggal 11 Ramadan sampai akhir Ramadan. Betapa Rasulullah SAW betul-betul menunjukkan semakin mendekati hari wafatnya sallallahu alaihi wasallam, semakin betul-betul fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di suratul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami telah menurunkan di Lailatul Qadar. Yang dimaksud turun di sini adalah Al-Quran. Sebagaimana Abdullah bin Abbas menjelaskan, turunnya Al-Quran 2 tahap. Tahap yang pertama adalah turun dari langit yang ke-7 di satu tempat namanya Al-Lawhul Mahfuz. Sebagaimana di suratul Buruj, 2 ayat terakhir daripada suratul Buruj, bal huwa Qur'anun Majid fi lawhim mahfuz. Lawhul Mahfuz tempat penyimpanan semua buku, semua kitab-kitab yang Allah wahyukan kepada Nabi dan Rasul. Kemudian juga di situ tersimpan atau disimpan buku takdir. Di antaranya juga Al-Quran di langit yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran jumlatan wahidah sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara keseluruhan
dari Al-Lawhul Mahfuz yang berada di langit yang ketujuh ke langit yang pertama di satu tempat namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah ada tempatnya di langit yang pertama yang disebutkan As-Sama'ud Dunya, langit dunia. Dan di situ disimpan Al-Quran dan turunnya dari Lawhul Mahfuz di langit yang ketujuh sampai ke langit yang pertama di tempat namanya Baitul Izzah, sampai di langit yang di Baitul Izzah itu yang disebutkan turunnya di Lailatul Qadar. Inna anzalnahu, kami telah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan fi Lailatul Qadar, di malam atau Lailatul Qadar, di malam hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala semua kitab para nabi atau rasul yang sudah menerima wahyu kitab Al-Taurat, Injil, Zabur dan lain sebagainya, mereka menerima kitab masing-masing adalah kitab sekaligus yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul. Kecuali Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW bertahap-tahap. Berarti tahap pertama turunnya dari langit yang ketujuh, Al-Lawhul Mahfuz, ada satu tempat di situ, ada juga Al-Baitul Ma'mur yang disandarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan di situ ada 70.000 malaikat tawaf, dan yang sudah tawaf pertama dia menunggu gilirannya. Habis tawaf 70.000 malaikat yang kedua, terus 70.000 malaikat yang ketiga dan seterusnya. Ternyata saking banyak malaikat yang sedang tawaf, yang pertama tawaf menunggu gilirannya ingin tawaf lagi, tidak dapat kesempatan tawaf lagi sampai hari kiamat. Itu Baitul Ma'mur yang posisinya disebutkan oleh ulama Ka'bah langit. Ka'bahnya ahli langit yang dipakai tawaf oleh malaikat. Beda sama Ka'bah yang ada di bumi. Al-Lawhul Mahfuz di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan turunnya Al-Quran dari Al-Lawhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang pertama, semuanya 30 juz Allah turunkan. Dari Baitul Izzah di langit yang pertama, langit dunia, turunnya ke bumi itu bertahap-tahap selama 23 tahun, mulai saat menerima wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir-akhir ayat-ayat Al-Quran. Ayat yang pertama yang Allah turunkan adalah 5 ayat surat Iqra. Kemudian tahap yang kedua turunnya ya ayyuhal muddaththir sebagai peringatan, sebagai rasul. Kalau Iqra masih sebagai nabi, belum rasul. Kemudian ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir, bangunlah dan beri peringatan, itu sebagai rasul menyampaikan risalah. Kemudian tahap yang ketiga turunnya Al-Quran satu surah lengkap sekaligus adalah suratul Fatihah. Berarti kalau ada orang bertanya sama kita, mana ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Jawabannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Kalau ada orang bertanya, mana surah yang pertama yang Allah turunkan secara keseluruhan atau lengkap? Suratul Fatihah. Sebagaimana surah yang terakhir yang Allah turunkan adalah surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, secara keseluruhan, surah lengkap. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan Al-Quran jumlatan wahidah sekaligus keseluruhan di Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kalau dalam bahasa Arab, apa engkau tahu terhadap Lailatul Qadar atau tentang Lailatul Qadar? Saking mulianya. Kalau kita berkata misal si fulan, wa ma adraka ma si fulan, misal contohlah, saya kasih gambaran. Fulan, wa ma adraka ma fulan. Artinya, dari mana bisa tahu tanda fulan ini mendapatkan kemuliaan? Sama seperti Al-Qari'ah. Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Jadi ini sebenarnya pertanyaan tapi berubah ta'ajub, keagungan. Keagungan, kedahsyatan, kebesaran. Di antaranya keagungan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min 1000 syahr. Nilai pahala di Lailatul Qadar sama pahala ibadah selama 83 tahun, 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 83 tahun.
belum tentu umur kita bisa mencapai 83 tahun. Makanya saya dorong selalu jamaah di malam hari 10 malam terakhir, usahakan di malam hari bersedekah. Walaupun belum ada penerima sedekah malam hari atau mungkin ada yang dilarang seperti beberapa negara masih lockdown, tidak bisa keluar. Ya, alhamdulillah bergabung sama kita dari negara Amerika, dari Washington, dari New York, juga dari Inggris, London. Dan saya sambut dan salut, ahlan wa sahlan, kehadiran anda semua. Semoga insyaAllah kita selalu bersama-sama dalam kebaikan dan kita mudah-mudahan istiqamah sampai akhir hayat. Jadi Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Saya selalu mengingatkan jamaah untuk beraktivitas berbagai macam ibadah di malam hari. Kenapa saya minta di malam hari? Boleh juga beraktivitas ibadah di pagi hari, siang hari, sore hari, tapi malam hari karena Lailatul Qadar adanya di malam hari. Walaupun anda dalam kondisi lockdown tidak bisa memberi sedekah kepada du'afa dan miskin, tapi anda bisa membuat kotak amal. Saya harap mulai malam ini sudah anda masing-masing siapkan kotak amal dan simpan di rumahnya. Dan anda bersedekah, setiap anggota keluarga memiliki kotak amal sendiri. Isi sedekahnya. Apalagi kalau bisa dijaga sedekah itu setiap malam. Berapa isi sedekahnya seikhlasnya? Setiap malam isi. Dan malam itu jam berapapun bebas, mulai habis maghrib sampai waktu subuh, Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam itu adalah Lailatul Qadar. Bisa di awal malam, bisa pertengahan malam, bisa di akhir malam. Artinya apapun ibadah yang kita lakukan, kalau bersamaan berkenaannya dalam Lailatul Qadar akan mendapatkan nilai ibadah sama seperti orang yang beribadah 83 tahun, 1000 bulan. Contoh, kalau kita bersedekah setiap malam, di Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir, pasti kalau kita bersedekah setiap malam, pasti akan menemukan Lailatul Qadar. Kita tahu maupun tidak tahu, ada tanda atau tidak ada tanda, pasti kita menemukan Lailatul Qadar. Berarti sedekah kita di malam hari, apalagi kalau kita sudah tertulis diterima amal ibadah kita di Lailatul Qadar tersebut, berarti sedekah kita akan bernilai di sisi Allah seperti orang bersedekah selama 83 tahun. Belum tentu usia kita sampai 83 tahun. Tahajud. Kalau kita tahajud setiap malam, walaupun 2 rakaat, tutup dengan witir. Tahajud tidak harus 8. Tahajud tidak harus 20. Apapun yang kita mampu sesuai kemampuan masing-masing. Tahajud tidak harus tidur dulu. Ada orang yang bisa tidur dan bangun tahajud. Alhamdulillah, itu jauh lebih baik dan afdal. Tapi kalau kita merasa diri, anak susah kalau anak tidur, bangun nanti anak merasa belum tentu saya bisa. Ya udah, berarti amankan salat malamnya, amankan tahajudnya, amankan qiyamul lail. Walaupun sebelum tidur 2 rakaat tutup dengan witir. Sampai kita tidur, kalau seandainya Allah berikan kemudahan kita bangun, masih ada waktu, belum azan subuh, boleh kita laksanakan salat tahajud, walaupun 2 rakaat, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan. Berarti kalau siapa orang yang bertahajud atau salat tarawihnya malam hari, kan terus juga malam, bersamaan dengan Lailatul Qadar, yang pasti akan berdapat Lailatul Qadar di salah satu malam yang kita jaga tarawihnya sepanjang 10 malam itu, artinya akan bernilai ibadah tarawih kita sama seperti orang tarawih selama 83 tahun. Bahkan saya mendorong jamaah untuk maksimal atau minimal bisa berusaha mengkhatam Al-Quran dalam 10 malam minimal 2 kali. Supaya mudah-mudahan kita termasuk tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran dan juga mengkhatam Al-Quran di malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai sama orang mengkhatam Al-Quran berkali-kali sepanjang 83 tahun. Setiap saham kebaikan kita ada. Malam hari kita video call keluarga kita yang berada di luar negeri, kita bisa video call kepada keluarga kita di Indonesia, di tanah air. Berarti kita mendapatkan nilai pahala silaturrahim. Dan silaturrahim bersamaan kalau setiap malam walaupun hanya beberapa menit
kita akan mendapatkan nilai ibadah, apalagi bersamaan dalam Lailatul Qadar akan mendapatkan nilai ibadah silaturahim sama orang silaturahim selama 83 tahun. Betapa kemuliaannya dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Menurut saya ini bukan kesempatan emas lagi. Kesempatan pergian yang termahal, apapun sesuatu benda yang termahal, ini lebih mahal. Dengan hanya dalam waktu sebentar dari malam hari, kita bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nama kita tertulis sebagai orang yang diterima di Lailatul Qadar, berarti akan kita dibebaskan oleh Allah dari neraka Jahannam. Bahkan terjamin diampuni segala dosanya. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang bangun menghidupkan Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dia percaya dan ihtisaban mengharapkan balasan dari ridha Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikah. Menurut ayat ini, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaika pun di Lailatul Qadar akan turun ke bumi. Kenapa malaikat turun? Karena mereka ingin merasakan keberkahan dan kemuliaan Lailatul Qadar. Berarti menurut pandangan ayat ini, kalau malaikat turun ke bumi untuk menjemput Lailatul Qadar, dan bumi akan penuh dengan malaikat. Dan mudah-mudahan selalu saya berdoa, mudah-mudahan dengan kedatangan kita menjemput Lailatul Qadar, insya-Allah menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat bala dan wabah corona ini, dan insya-Allah dengan kehadiran Lailatul Qadar insya-Allah berubah nasib kita dari keadaan yang buruk ini, insya-Allah menjadi lebih baik, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada kita dan terangkat kemurkaan Allah dari ujian dan wabah ini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Bahkan malaikat Jibril bersama malaikat turun biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin turun ke bumi untuk menjemput Lailatul Qadar. Berarti yang bisa menikmati Lailatul Qadar adalah yang ada di bumi. Sambil malaikat turun meninggalkan langit, turunnya ke bumi dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput Lailatul Qadar. Malaikat makhluk yang suci, malaikat tidak pernah dosa dan maksiat, malaikat tidak pernah bersalah, malaikat yang diciptakan oleh Allah dari cahaya Allah, malaikat yang suci, malaikat yang mulia, malaikat Allah Subhanahu wa taala semenjak diciptakan sampai mereka mati tidak pernah bosan beribadah, tidak pernah merasa lelah beribadah. Ada di antara malaikat semenjak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dalam kondisi rukuk, dan sepanjang hidupnya dia rukuk sampai mati. Ada di antara malaikat semenjak diciptakan dia dalam keadaan sujud sampai mati. Ada di antara malaikat semenjak diciptakan dia dalam kondisi berdiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara malaikat yang tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Sambil Rasulullah SAW menceritakan ketika beliau Isra Mi'raj, "Uttatis sama wa huqqa laha an ta'id. Laisa biha mawdi'u qadamin illa wa malakun raki'un wa malakun sajidun wa malakun yusabbihullah." Kata Rasulullah SAW, ketika saya dibawakan waktu Isra Mi'raj, saya melewati langit-langit, dari langit pertama sampai langit ke-7. Kata Rasulullah SAW, dan saya berhati-hati melangkah, karena tidak ada satu langkah jarak, pasti ada malaikat di situ. Ada yang lagi ruku', ada yang lagi sujud, ada yang lagi beraktivitas ibadah, bertasbih, berzikir dan lain sebagainya. Betapa malaikat kesibukannya beribadah, tapi begitu mereka mulia dan hanya betul-betul semenjak diciptakan oleh Allah sampai mati tidak ada selain ibadah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah sama sekali mereka melakukan dosa. Sahabat media amalan, demikianlah tayangan yang sudah kita melihat sama-sama. Semoga
Semoga saja video ini bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.